Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 80. Tidak terasa, hari ini kepulangan Aska. Lelaki itu pulang tidak lebih dan tidak kurang dari waktu yang dijanjikan olehnya. Safa bahkan tidak diberitahu oleh Aska kapan lelaki itu akan tiba. Mungkin Aska ingin memberikan kejutan pada istrinya itu. Selama pergi, bukan hanya sekali dua kali, bahkan dalam sehari itu berkali-kali mereka memanggil-manggil papi mencari keberadaan ayahnya. Bagi Aska juga bukan hal yang mudah berada jauh dari Safa, apalagi dengan kondisi yang jauh dari kata baik. Ia harus menahan gejolak dalam tubuhnya setiap hari. Mengkonsumsi obat penenang tidak luput dari keseharian. Namun dengan berjalannya waktu dan ditangani oleh orang yang tepat, Aska lebih bisa mengendalikan dirinya. Merogoh kocek dalam untuk pengobatan tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hasilnya saat ini. Meski belum benar-benar sembuh, tapi setidaknya sudah lebih baik. "Mami mau kemana?" tanya Ale pada sang ibu yang terlihat sibuk memilih baju. Ia harus menyambut suaminya dengan penampilan terbaik, apalagi setelah beberapa lama tidak berjumpa. "Enggak kemana-mana kok. Mami cuma cari baju yang bagus aja," jawab Safa tanpa menoleh. "Papi kapan pulang?" "Sebentar lagi, nak." Ale mengerucutkan bibirnya kesal. "Bohong, Mami terus bilang sebentar lagi, tapi Papi nggak pulang-pulang." "Mami," sekarang Ivy yang memanggil. Anak itu sudah menghabiskan satu potong brownies panggang yang dibuatkan oleh Hana tadi siang. "Mami, Ivy mau minum," ujar Ale, seolah tahu apa yang dibutuhkan oleh adiknya itu. Safa menghentikan sejenak aktivitasnya. Ia mengambil botol air Ivy yang sudah kosong. Saking sibuknya mempersiapkan diri, ia sampai lupa mengisi ulang botol air itu. "Jagain adiknya baik-baik. Mami ambil air dulu," pesan Safa sebelum keluar dari kamar. Safa melihat adik laki-lakinya berdiri membelakangi sambil sedikit menunduk di dekat meja. Ia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Akil karena tidak bisa melihatnya. Saat sudah dekat dan melihat dari samping, mata Safa membulat sempurna. "Abang!" teriaknya dengan refleks membuat Akil tersentak dan garpu yang dipegangnya bahkan jatuh ke lantai. Kaget tahu," saut Akil dengan memasang wajah kesal. Lelaki itu berjongkok mengambil garpu yang jatuh. "Akil, kok bolu pisangnya malah diambilin pinggir-pinggirnya sih?" "Enak," jawabnya santai lalu melanjutkan kegiatannya. Mengiris sedikit demi sedikit bolu bagian pinggirnya yang kering. Setelah semua pinggirannya habis, pastilah ia tinggalkan begitu saja bolu itu. "Nanti Umi lihat, marah loh." Safa menakut-nakuti lalu berjalan menuju dispenser air untuk mengisi botol minum. "Umi baik, nggak suka marah-marah kayak kakak," celetuknya. Safa mencibir. "Lupa ya, kakak kamu ini paling cantik.
baik hati dan tidak sombong, tapi sering boros, balas Safa. Bohong, ujar Akil lalu melengos pergi. Dasar ini anak, bekasnya nggak diberesin lagi. Safa geleng-geleng kepala melihat remahan yang berserakan di meja dan lantai akibat ulah Akil. Seharian mengurus ketiga anaknya membuat Safa lumayan terkuras tenaganya. Tanpa olahraga pun ia sudah berkeringat. Berhubung anak-anaknya sudah tidur, Safa memutuskan untuk mandi karena merasa gerah. Bukan hanya mandi, ia berendam di bed up untuk sensasi yang lebih rileks. Ada Alika yang tidur bersama anak-anak, jadi Safa tidak akan terburu-buru untuk beranjak. Ia bahkan memutuskan untuk mandi di kamar Hana, saking tidak ingin mengganggu anak-anaknya yang sudah terlelap. Mas Aska, kok jam segini belum di rumah? Gumam Safa. Aska tidak mengatakan kapan persisnya berangkat dari sana. Jadi Safa pun tidak bisa memprediksi kira-kira kapan suaminya sampai. Wanita itu masuk ke dalam bed up, memejamkan matanya, menikmati hangatnya air dan juga aroma sabun yang menenangkan. Entah kapan terakhir kali ia bisa menikmati waktunya sendiri seperti ini. Semenjak memiliki anak, Safa jarang memiliki me time. Sekian banyak waktunya hanya untuk anak-anak dan juga suaminya. Meski tak lama, namun me time sangat dibutuhkan untuk seorang ibu rumah tangga, baik yang belum memiliki anak, yang anaknya masih satu ataupun lebih, karena mengurus rumah tidak semudah yang dipikirkan, apalagi ada di posisi Safa. Semoga aja anak-anak gak rewel. Safa dengan cepat beranjak dari bed up. Setelah merasa cukup berendam, membasuh tubuhnya yang berbusa. Suara pintu terbuka. Hampir saja Safa berteriak saat melihat sosok yang berbaring di atas ranjang. Jika saja ia berteriak, mungkin Safa bisa membangunkan seluruh penghuni rumah. Berganti dari keterkejutan, kini jantung Safa malah berdebar. Dasar, sengaja pasti gak ngasih tahu gue, gerutu Safa. Meski mulutnya bicara seperti itu, namun hatinya berbunga-bunga. Setelah sekian lama, ia kini bisa melihat lagi secara langsung sang suami yang tertidur lelap. Dari wajahnya terlihat gurat lelah. Safa berjalan mendekat, duduk di sisi ranjang. Tangannya terangkat mengelus rahang tegas Aska dengan lembut. Lama banget mandinya. Safa sontak menjauhkan tangannya. Kaget saat suaminya bicara. Aska tidak benar-benar tidur. Ia hanya berbaring di ranjang sambil memejamkan mata, menunggu sang istri yang begitu lama di kamar mandi. Safa memeluk pelan pundak Aska. Ih, kaget tahu, sunggut Safa. Aska mengubah posisinya menjadi miring menghadap sang istri. Sengaja ya? Dahi Safa berkerut. Sengaja apa sih? Mas baru pulang lu sayang. Kamu udah kasih kode buat tempur, ujar Aska dengan senyum menggoda menatap sang istri dengan intens. Safa melihat tubuhnya sendiri dengan cepat. Ia menyilangkan tangan di depan dada. Ia baru menyadari keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk yang menutupi bagian dada sampai setengah paha. Mana ada aku kasih kode.
Kalau tahu Mas pulang, aku juga nggak bakalan lama-lama di kamar mandi. Salah sendiri, pulang nggak bilang-bilang. Tiba-tiba udah tidur aja di ranjang. Untung aja aku nggak teriak. Safa mengomel. Mas mau kasih kejutan buat kamu. Nggak seru dong kalau pulang kasih kabar. Ayo mulai. Aska menarik pinggang Safa mendekati. Ia menghirup dalam-dalam aroma sabun dari tubuh Safa. Apanya? Malam pertama kita, jawabnya dengan senyum lebar. Kalau sama kamu, rasanya setiap kali malam pertama, celetuk Safa. Aska terkekeh. Lihat dulu, anak-anak habis itu balik lagi ke sini. Lelaki itu mengelus lembut pipi Safa. Safa mengangguk lalu memakai baju tidur yang tadi sengaja ia bawa untuk baju ganti. Saat datang, Aska bertemu dengan ayah mertuanya yang ternyata masih lembur. Mungkin jika semua orang sudah tidur, Aska akan merasa tidak enak karena mengganggu. Sebenarnya tubuh Aska sudah sangat lelah, namun ia sangat merindukan istrinya. Berminggu-minggu menahan gejolak di tubuhnya tentu sangat menyiksa. Ia begitu kuat menahan diri agar tidak menyimpang. Bukan hal mudah bagi penderita seperti Aska untuk mengendalikan diri. Namun dengan keinginan yang kuat dan dorongan dari orang-orang terdekat, lelaki itu bisa melaluinya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.